فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah di mana saja berada. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian tafsir Al-Mahfuz. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah sampai pada ayat ke-227. Ayat 228 dan 238. 238 dan 239 dari surat Al-Baqarah. Kalau kita perhatikan di layar, ini secara hitung-hitungan di dalam mushaf ini sudah halaman 39. Baik, kita akan membaca makna nanti kata per kata, tapi sebelumnya saya akan sampaikan bahwa hari ini saya tidak ditemani oleh Ustadz Syihab, juga oleh istri saya. Jadi saya sendirian aja lawan bangku kosong. Tapi tidak apa-apa, kita tetap kajian bisa tetap berjalan tanpa harus ada pendamping. Hanya mungkin saya rada gabut barangkali kalau sendirian ngomongnya. Baik, hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Coba kita buka lembaran halaman tafsirnya, halaman ini kalau secara di buku tafsirnya sudah sampai halaman 319. Nah, kita baca maknanya kata per kata. Hafidhu, peliharalah kalian. Ala as-salawat, atas semua salat. Was-salati, dan salat al-wusta. Nah, ini dalam kurungnya asar. Sebenarnya ini harusnya jangan asar. Wusta itu artinya pertengahan. Nanti coba saya perbaiki, ya langsung ada koreksi. Waqumu, dan laksanakanlah salat lillahi, karena Allah, qanitin. Qanitin ini diterjemahkan dengan khusyuk, ya memang di beberapa terjemahan seperti Kemenak atau juga Bapak Quraisy Shihab dikatakan khusyuk memang ya. Maka kalau kita lihat gabungan dari terjemahan kata per kata, kita coba perhatikan. Terjemah Kemenak tahun 2019 diterjemahkan menjadi peliharalah semua sholat dalam kurung fardu dan sholat wusta. Nah, di sini menarik nih. Kementerian Agama tidak terjebak untuk langsung menerjemahkannya menjadi asar, karena asar itu cuma salah satu. Dia tuliskan salat wusta, begitu saja. Nah, berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk, ya. Qanitin dimaknai dengan khusyuk. Kemudian Prof. Quraisy Shihab, terjemahannya ini agak sedikit unik ya. Saling peliharalah dengan sungguh-sungguh segala sholat, dan demikian juga salat wusta. Nah, beliau kasih terjemahan pertengahan. Wusta memang kalau secara bahasa artinya pertengahan. Tetapi yang uniknya adalah Pak Quraisy mengatakan saling peliharalah, hafidhu. Kemudian laksanakanlah sholat itu secara sempurna, lagi berkesinambungan dan khusyuk karena Allah. Jadi beliau mengartikan waqumu lillah, ya, waqumu lillah itu diartikan dengan sholatlah, laksanakanlah sholat secara sempurna lagi berkesinambungan. Begitu. Bukan terjemah, itu adalah tafsir sebenarnya. Kemudian Profesor Dr. Buya Hamka menerjemahkan peliharalah olehmu dengan sungguh-sungguh sholat-sholat itu dan sholat yang tengah, dan berdirilah karena Allah, berdirilah kamu karena Allah dengan khusyuk. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini memang tidak terlalu panjang. Dia hanya 2 baris, tidak sampai 2 baris ya, cuma 1 baris tambah sedikit saja. Tapi memang ayat ini menarik, saya akan bacakan keunikannya ya. Kita baca tafsirnya sebentar. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir ayat ke-238 ini, kalau secara isi konten
materinya seperti terputus dari rangkaian ayat-ayat sebelumnya. Bahkan juga dengan ayat-ayat sesudahnya. Sehingga lebih tepat, ya lebih tepatnya itu dikatakan bahwa ayat ini dan satu ayat sesudahnya yaitu 239 seperti mengalami spin out, ya spin out dari sebuah rangkaian panjang, ya ayat-ayat yang terkait dengan hukum pernikahan, perceraian dan sejenisnya. Ya kan dari beberapa hari yang lalu, beberapa ayat yang sedang kita baca masih bicara tentang nikah gitu ya, atau talak lah, atau rujuk dan masa iddah begitu kan. Nah tiba-tiba saja setelah beberapa ayat berjalan begitu, tiba-tiba di 238 dan juga 239, tiba-tiba ganti topik. Topiknya langsung bicara tentang disuruh memelihara sholat. Nah, hal itu mengingat bahwa ayat ke-240 setelah dua ayat ini nanti ya, sudah kembali lagi membicarakan tema-tema sebelumnya, yaitu tema terkait dengan masa iddah yang harus dijalani oleh istri yang suaminya wafat, meskipun ayat itu sebenarnya mansukh. Nah, spin out ini ternyata banyak dibahas oleh para ulama. Spin out itu maksudnya di tengah-tengah rangkaian ayat yang bicara satu tema, tiba-tiba dia loncat keluar gitu, bicarakan tema yang lain kayak nggak nyambung begitu ya. Ini dibahas nih oleh para ulama. Umumnya mereka menyebutkan hikmah dan latar belakang. Ya, kenapa terjadi hal semacam itu? Dijelaskanlah. Kenapa kok dari segi munasabah bainal ayah, ya, kok enggak tanasub gitu? Kok enggak saling mendukung ya? Kok tiba-tiba ayatnya kayak mental gitu? Dan itu terjadi juga pada rangkaian ayat-ayat puasa ya, di mana ayat 183, 184, 185 itu kan semuanya bicara tentang puasa gitu ya. Terus 186 tiba-tiba berubah itu. Langsung wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an, itu dan seterusnya. Begitu masuk 187 dibalik, itu balik lagi ke puasa lagi. Nah, banyak orang yang kemudian mengatakan ya nggak apa-apa sih kalau Quran rada-rada random begitu. Memang Quran itu bukan kitab ilmiah yang kalau pengelompokan ayat-ayatnya berdasarkan tema dan subtema tertentu. Jadi memang biasalah Quran itu dalam satu surat banyak tema yang dibahas. Bahkan kadang-kadang nama surat itu sendiri malah kurang terwakili di dalam surat. Seperti katakanlah Al-Baqarah gitu misalnya. Dari 286 ayat di dalam Al-Baqarah, yang ngomongin tentang kasus Al-Baqarah kan cuma 7. Ya, dari 286 ayat, kan jumlahnya 286. Yang bicara tentang Al-Baqarahnya cuma 7 ayat. Artinya ada 199, begitu ya. Kan 200, oh bukan. 286 dikurangi 7, 279. Nah, 279 ayat yang lain nggak ngomongin Al-Baqarah ya. Tapi ternyata surat itu dinamakan surat Al-Baqarah. Nah, ini kan unik, berarti memang dia tidak sebagaimana umumnya sebuah buku ilmiah disusun yang ya judul itu mewakili representasi dari kesemua isi. Dan walaupun disebut surah Al-Baqarah, isinya nggak cuma Al-Baqarah, isinya macam-macam begitu. Dan Al-Baqarah cuma kayak ayat yang tiba-tiba cuma ditempelkan begitu saja. Tema atau cerita tentang penyembelihan sapi betina itu kayak cuma ditempelkan saja. Seandainya nggak ada kisah itu dalam 7 ayat pun nggak apa-apa juga gitu seolah-olah. Tapi ternyata surat itu dinamakan surat Al-Baqarah. Nah, jadi ada yang mengatakan seperti itu dan itu sah-sah saja ya. Cuma memang para ulama kemudian khususnya para ahli tafsir yang lebih kepada munasabah bainal ayah itu merasa hal ini harus dijelaskan, ini harus ada komentar, harus ada hikmah, harus ada ya paling enggak penjelasan kenapa kok tiba-tiba spin out dan balik lagi gitu ya. Yuk kita baca lagi. Umumnya mereka menyebut spin out ini ternyata banyak dibahas oleh para ulama. Umumnya mereka menyebut hikmah dan latar belakang kenapa terjadi hal semacam itu, walaupun ada juga yang
mengatakan memang tidak ada penjelasan sama sekali tentang sifat dari susunan ayat Al-Quran yang hanya random saja. Jadi random gitu ya. Nah, kita mengenal ahli tafsir kita di Indonesia, Bapak Profesor Quraish Shihab, yang sangat peduli ya dengan harmoni dari munasabah antara ayat Al-Quran. Rupanya beliau itu berhasil mengumpulkan beberapa pendapat para ulama terdahulu yang berusaha menjelaskan hal ini. Nah, saya coba ambil dari tafsir Al-Misbah ya. Saya akan majukan dulu pendapat yang paling berbeda. Yaitu salah satunya apa yang dikatakan oleh Ibnu Ashur. Bahwa perpindahan ayat ke ayat lain tidak harus selalu punya kaitan yang kuat. Ya, antara satu ayat pindah tema. Begitu masuk ayat yang berikutnya pindah tema itu nggak harus kok ada keterkaitan, itu nggak harus gitu. Karena Al-Quran itu kata Ibnu Ashur bukan kitab pelajaran yang disusun atas dasar bab-bab dan pengelompokan satu masalah dengan masalah lain. Tapi Al-Quran itu kitab peringatan dan pengajaran. Sehingga ya kalau temanya kayak pindah-pindah gitu ya. Dari satu tema ke tema yang lain, loncat-loncat kalau kita baca dalam satu surat, nggak usah diperdulikan. Memang begitulah karakteristik Al-Quran dan kita tidak punya tugas untuk menjelaskan. Kurang lebih begitu kalau menurut Ibnu Ashur, ya kan. Namun tidak sedikit para ulama yang mencoba untuk ya menjelaskan, ya nggak biar bagaimana ini ayat Al-Quran bukan sesuatu yang langsung tiba-tiba. Ini kan ayat by design gitu. Al-Quran itu kan ada desainnya gitu kan. Nah, tidak sedikit para ulama yang mencoba menjelaskan sejumlah alasan yang dianggap mendekati lah. Nah, beberapa di antaranya seperti Al-Biqai di dalam Nadhmud Duror. Ini kitab tafsir yang dijadikan oleh Pak Quraish sebagai bahan penelitian beliau memang ya. Kalau nggak salah disertasinya tentang tafsir Al-Biqai. Al-Biqai itu adalah ulama tafsir yang hidupnya di abad ke-9 Hijriah, wafatnya dari 884 ya, Nadhmud Duror. Nah, beliau berupaya menghubungkan ayat ini, ayat yang agak menyimpang dari tema awal gitu ya, dengan ayat-ayat sebelumnya, bahwa setelah diuraikan aneka hukum tentang wanita. Jadi ceritanya gini, ayat-ayat sebelumnya itu kan bicara tentang hukum tentang wanita lah begitu kan. Karena tidak begitu banyak yang mampu ditampungnya serta beraneka ragam dan bercampur baur pula emosi yang lahir karenanya, seperti cinta, benci, kesibukan dengan anak dan lain-lain, yang semuanya dapat mengantar kepada pengabaian sholat. Nah gitu. Karena sibuk dengan urusan keluarga dalam arti perceraian, masa iddah, terus rujuk, nah gitu. Jadi udah ditalak, dirujuk dan sebagainya. Lalu nanti kalau maharnya belum dibayar kayak gimana, itu udah kita bicarakan beberapa waktu sebelumnya. Nah, ini mengantar kepada pengabaian sholat. Begitu kalau kata Al-Biqai. Bahkan ibadah secara umum. Nah, ketika itu muncul dalam benak satu komentar atau pertanyaan, wahai Tuhan, sesungguhnya manusia lemah. Sebagian yang engkau tetapkan dapat menyibukkan manusia dari hal-hal yang penting. Maka apakah masih ada waktu untuk beribadah? Nah, dan ayat 238 mengutip pendapat dari Syekh Mutawalli Sya'rawi, ya ulama Mesir kenamaan. Belum lama wafatnya, baru tahun 98 yang lalu, di mana Syekh Mutawalli Sya'rawi itu menjelaskan bahwa penempatan ayat ini di sela pembicaraan tentang kehidupan rumah tangga untuk menggambarkan kesatuan ajaran agama. Iya. Ya, masalah agama itu ya masalah nikah juga, masalah sholat juga. Nah, oleh karena itu ketika ngomongin nikah, cerai, iddah, apa segala macam, tiba-tiba disisipkanlah tentang sholat. Maksudnya ya jangan lupa, Islam tuh nggak cuma ngurusin urusan tetek bengek rumah tangga dengan segala problematikanya, tapi Islam juga yang paling inti adalah ya sholat, jagalah sholat kamu. Nah, itu kira-kira penjelasan dari para ulama tafsir kontemporer sebenarnya ya. Kalau yang kontemporer juga tadi Ibnu Ashur, beliau mengatakan nggak usah dipikirin lah, biarin aja Al-Quran mau pindah sana pindah sini, kita ikut aja, nggak usah protes atau nggak usah sibuk mencarikan alasan kenapa ya kok
temanya tiba-tiba pindah begitu. Baik, kita mulai masuk baca penggalan demi penggalan ya. Kita awali dengan penggalan yang pertama di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidzu 'alas sholawat." Hafidzu 'alas sholawat. Baik. Lafaz hafidzu itu adalah fi'il amr yang mengandung perintah. Asalnya dari hafadha yuhafidzu muhafadhah yang maknanya menjaga. Di dalam ayat lain juga disebutkan bahwa Allah menjaga agar Al-Quran itu terpelihara. Ya, firman Allah itu, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sebenarnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Dan kami benar-benar memeliharanya. Jadi hafidhu itu artinya menjaga atau memelihara gitu ya. Allah menjaga Al-Quran. Nah, kalau ayat ini kita bedah sedikit ya, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud bahwa Al-Quran itu terjaga ya atau dipelihara oleh Allah itu maksudnya terjaga dari pemalsuan, penambahan, pengurangan, dan juga kepunahan atau kehilangan. Ini yang tidak yang tidak Allah lengkapi pada kitab-kitabnya yang lain yang turun sebelumnya seperti Taurat, Injil, Zabur dan yang lainnya. Itu Allah tidak lahafizun, ya tidak memeliharanya. Ya dibiarkan saja terjadi pemalsuan, terjadi penambahan, ditambah-tambahin kan. Ada banyak sisipan begitu, bahkan dikurang-kurangi juga, bahkan punah, bahkan hilang gitu. Punah dan hilang sehingga kita nggak tahu lagi ini mana yang ori nih dari kitab-kitab suci yang Allah pernah turunkan. Dan itu jadi sunnatullah. Nah, untuk yang terakhir yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun. Kami menjaganya, menjaga dari menjaga dari kepunahan pastinya kan. Lalu menjaga dari ketambahan atau pengurangan ya kan, atau pemalsuan dan sebagainya lah. Lahafizun gitu. Nah, di ayat lain juga ada perintah untuk menjaga kemaluan yang menjadi salah satu ciri orang beriman kan. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluannya. Nah, yang dimaksud dengan menjaga kemaluannya tentu dengan tidak berjima dengan wanita yang bukan istri atau budaknya, sehingga maknanya digunakan ya secara sembarangan. Janganlah kamu menggunakan secara sembarangan kemaluan kalian. Baik, jadi hafidhu artinya jagalah gitu ya, atau peliharalah. Kemudian alas sholawat. Nah, as-sholawat itu bentuk jamak dari kata sholah, yang secara bahasa bermakna doa. Ya, kata sholat itu aslinya itu artinya doa. Makanya orang Inggris itu menyebut sholat itu dengan pray, ya kan? Praying room. Nah, itu kalau secara harfiah kita artikan ruang berdoa. Tapi maksudnya adalah tempat sholat. Ya, musola itu praying room. Sebagaimana disebutkan dalam perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW agar mendoakan orang-orang yang membayar zakat. Jadi kata sholat itu mendoakan, ini ayatnya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Nah, yang terakhir itu. Wasalli alaihim, dan doakanlah mereka. Jadi kata sholat secara bahasa itu artinya doa berdasarkan surat At-Taubah 103 ini. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim, dan sholatilah mereka, bukan, dan doakanlah mereka. Nah, kata sholli di sini maknanya aslinya memang doa. Oke ya. Namun secara istilah sholat itu tentu bukan doa. Itu adalah rangkaian ibadah yang khusus terdiri dari banyak gerakan dan posisi badan. Ya seperti berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat. Serta terdiri juga dari bacaan-bacaan tertentu. Seperti surat Al-Fatihah itu kan rukun ya, yang wajib dilakukan. Juga ayat-ayat lain ya, seperti kalau kita baca
Al-Fatihah waladhdallin amin kan kita baca ayat yang lain, apakah juz amma atau juz-juz yang lainnya, ma tayassara minal Qur'an gitu ya. Dan juga bacaan-bacaan yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat. Saya panjang-panjangin aja pengertian sholat. Ya karena nggak ada definisinya kecuali disebutin aja rukun-rukunnya begitu kan. Jadi rangkaian ibadah khusus yang terdiri dari gerakan dan posisi badan seperti ruku, i'tidal, sujud dan sebagainya, dan bacaan-bacaan. Nah, begitulah ya. Baik, namun secara lebih khusus lagi, yang dimaksud dengan sholat-sholat di ayat ini sebatas pada sholat yang fardu 5 waktu. Jadi dikatakan hafidhu ala sholawat, ya itu jagalah sholat yang 5. Adapun kaitannya dengan perintah untuk menjaga sholat, para ulama berbeda-beda pandangan tentang apa yang dimaksud dengan menjaga sholat, ya kan? Jagalah sholatmu. Ini jaga itu maksudnya ngapain gitu ya? Nah, kalau kita buka kitab tafsir klasik, kita ketemulah Ibnu Katsir ya. Beliau menuliskan dalam kitabnya itu tafsir Al-Qur'an Al-Azim ya, bahwa perintah untuk menjaga sholat itu maksudnya menjaga waktu-waktu sholat. Ya, hafidhu 'ala sholawat itu dimaknai atau maksudnya kata Ibnu Katsir, jagalah waktu-waktu sholat gitu. Nah, itu berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud ya, di mana kata Ibnu Mas'ud, sa'altu Rasulullah, aku bertanya pada Rasulullah, ayyul amali afdal, pekerjaan apa yang paling afdal? Lalu beliau SAW itu menjawab, as-salatu ala waktiha. Beliau menjawab, salat pada waktunya. Jadi pekerjaan yang paling utama dikerjakan oleh seorang hamba adalah salat pada waktunya. Nah, jadi kalau kata Ibnu Katsir, hafidhu ala sholawat, hafidhu ala awqatis sholah. Jagalah waktu-waktu sholat. Nah, pengertian sholat pada waktunya itu maksudnya agar jangan tertinggal dari mengerjakan sholat. Sehingga habis waktunya dan masuk ke waktu sholat yang lain, itu nggak boleh, itu haram, itu dosa. Walaupun seandainya telah terlewat juga bukan berarti gugur kewajiban sholatnya. Sholatnya tetap wajib dikerjakan meski waktunya sudah lewat, tapi dosa. Makanya ayat ini melarang ada orang melalaikan waktu sholat sampai habis waktunya. Begitu. Jadi hafidhu ala sholawat, jagalah waktu sholat, maka maknanya adalah sholatlah pada waktunya. Jangan ditunda sampai habis waktunya. Begitu kan. Baik. Namun ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menjaga waktu sholat itu dengan makna yang lebih khusus lagi. Yaitu mengerjakan sholat di awal waktunya. Di awal waktunya. Bukan pada waktunya, tapi lebih khusus lagi di awal waktunya. Dengan dasar hadis Nabi, inna ahabbal a'mali ilallahi ta'jilus sholati li awwali waktiha. Nah, sesungguhnya perbuatan yang paling Allah cintai adalah mendahulukan sholat di awal waktunya. Nah, jadi ada dua nih pengertiannya. Kalau menurut Ibnu Katsir, enggak sebenarnya satu, cuman nanti maknanya ada dua. Ibnu Katsir mengatakan dikatakan menjaga sholat, kita disuruh untuk menjaga sholat, menjaga waktunya. Oke. Tapi bagaimana ya, apa yang dimaksud dengan menjaga waktu? Nah, pendapat pertama mengatakan bahwa ya jangan sampai habis gitu waktunya. Ya, kerjakan sholat di waktunya, maksudnya jangan sampai waktunya kelewat. Itu pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua enggak begitu. Ya, perintah untuk menjaga sholat, menjaga waktu sholat, wajib mesti kudu sholat di awal waktu. Nah, begitu. Ya, tapi yang lebih tepat sebenarnya yang pertama tadi. Disuruh menjaga waktu sholat, jangan sampai sholatnya itu dikerjakan sesudah waktunya sudah habis. Itu dosa. Sepakat kan para ulama? Itu termasuk tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Adapun sholat di awal waktu, begitu dung azan langsung sholat, nah itu sifatnya bukan katakanlah dosa dan masuk neraka kalau nggak dikerjakan. Tapi memang afdol, begitu kan, lebih utama. Jadi namun oleh karena itu
Maka di berbagai masjid, sholat 5 waktu itu kan selalu dijalankan di awal waktu. Begitu masuk waktu sholat, azan, lalu 3 menit kemudian qomat, lalu langsung sholat berjamaah, pastinya di awal waktu. Ya, jarang-jarang ya ada masjid, ya, jarang-jarang ada masjid yang menunda penyelenggaraan sholat, ya kan? Pasti yang namanya masjid itu ada azan, terus qomat, ya terus sholat, gitu. Enggak yang zuhurnya misalnya jam 12 gitu ya, azan jam 12, tapi qomatnya jam setengah 3 gitu. Kelamaan nungguinnya itu kan enggak. Pastinya ya sholat di awal waktu lah. Semua masjid pastinya begitu. Kecuali karena ada sebab tertentu, seperti karena berbuka puasa. Iya, kalau lagi bulan Ramadan enggak yang begitu azan langsung qomat kan. Azan orang ya setidak-tidaknya gelik-gelikin perut dulu lah, makan korma 3 biji ya kan. Walaupun belum sah itu sebagai makan. Tapi kemudian antara azan ke qomat pasti ada jeda lah. Mungkin jedanya sekitar 5 menit, 10 menit, 15 menit, enggak tahu lah. Pokoknya ditunda berarti kan sholat maghribnya itu. Nah, didahulukan berbuka karena emang bunyi hadisnya begitu. Ya, mazala ummati ala khairin, tetaplah umatku berada pada kebaikan, ya ma'ajjalu al-fitrah, ketika mereka mendahulukan makan berbuka daripada sholat. Nah gitu, afdolnya atau normalnya sholat harus didahulukan, makan belakangan gitu. Tapi kalau untuk buka puasa, nah ini dia, mending makan ingat sholat atau mending sholat ingat makan. Ya mendingan makan ingat sholat gitu. Jadi afdolnya pasti disuruh makan dulu, baru kemudian mikirin sholat maghribnya begitu. Namun yang lebih tepat menurut hemat penulis adalah perintah yang mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, bukan ilma nih. Ini kalau ngetik buru-buru kayak gini nih. Sholat 5 waktu dengan tanpa adanya yang bolong-bolong di sana sini. Ini menurut hemat saya sebagai penulis ya. Kalimat hafidhu ala sholawat itu maksudnya jagalah sholat bukan dari sisi waktu tapi dari sisi dikerjakan semua gitu. Kan yang wajib 5 dalam sehari ya 5-5-nya dikerjakan. Emang ada yang nggak ngerjakan? Oh, kalau di zaman Nabi nggak ada. Nggak ada orang yang sholat enggak, bolong-bolong gitu nggak ada. Tapi kalau kita ngomong hari ini kayaknya ayat ini pas deh. Ya kalau kita jadikan sebagai dasar mengkritik perilaku sebagian masyarakat kita yang ngakunya muslim, yang ngakunya dia adalah katakanlah umat Nabi Muhammad dan sebagainya, tapi sholatnya bukan nggak sholat, sholatnya bolong-bolong. Ah gitu, bisa bolongnya banyak banget, bisa bolongnya tipis-tipis aja gitu. Tapi bolong tuh artinya nggak dikerjain, lewat begitu aja gitu kan. Nah kalau menurut saya ayat ini hafidhu ala sholawat, peliharalah sholat yang 5 waktumu itu jangan sampai ada yang bolong. Nah, bukan kaitannya dengan waktunya di awal atau harus dalam waktunya, enggak. Karena gini, kalau di awal waktu bisa, ya memang itu afdolnya. Tapi kan enggak salah juga kalau orang sholatnya di tengah waktu atau di waktu akhir dan sebagainya, tidak lantas dia dosa masuk neraka. Karena itu cuma bicara afdol gitu. Nah, ayat hafidhu ala sholawat ini ayat yang serius, bukan cuma sekedar sebaiknya sholat di awal waktu, enggak begitu kan? Tapi hafidhu ala sholat, jagalah ya, seolah-olah jagalah dirimu dari api neraka dengan cara kamu menjaga sholat. Ah begitu. Jagalah dirimu dari api neraka dengan cara kamu menjaga sholat yang 5. Ah gitu. Karena sholat 5 waktu adalah kewajiban asasi setiap muslim yang nanti di akhirat akan dihisap paling awal. Serta nilainya akan mempengaruhi cara penilaian dalam amal-amal yang lain. Ini ada hadisnya nih ya. Saya belum belum menjelaskan secara lebih detail yang lain, tapi kita baca dulu hadisnya. Nabi SAW itu bersabda, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisap dari manusia dari amalnya pada hari kiamat adalah masalah sholat. Ini hadis rawahu Abu Dawud. Jadi dari semua amal kita kan banyak amal kita kan ya ngaji, ya zikir, ya baca Quran,
dan yang lain-lainnya. Tapi dari semua itu yang akan dihisap nomor satu justru sholatnya. Sholat 5 waktu maksudnya gitu. Nah, yang dihisap 5 waktu bukan masalah kualitasnya dulu, tapi kuantitinya dulu nih. Ya, isinya penuh apa kosong? Gitu. Ngeprank apa enggak? Gitu. Terisi semua apa enggak? Itu apa namanya? Konfigurasi sehari 5, sehari 5, sehari 5, sehari 5 itu penuh apa enggak? Itu yang paling dasar. Bukan bicara tentang sujudnya lama apa enggak gitu. Atau begitu dengar azan langsung sholat apa enggak gitu. Bukan itu sebenarnya. Tapi yang lebih utama, jagalah dirimu dari api neraka dengan cara kamu menjaga sholat. Soalnya begitu ada bolong satu, Anda masalah gitu. Nah, makanya saya tuliskan di sini. Selain itu secara khusus memang Allah SWT menceritakan kisah orang yang masuk neraka sakor disebabkan karena tidak mengerjakan sholat. Dalam pandangan saya, dia bukan sama sekali nggak sholat, tapi dia sholat sih, tapi ada bolong-bolongnya gitu. Jadi di dalam Al-Quran itu diceritakan ada ayat ya tentang kejadian yang sebenarnya sekarang belum terjadi, baru akan terjadi nanti setelah hari kiamat. Di mana sebagian penduduk surga mencari-cari teman mereka yang mereka kira masuk surga ternyata masuk neraka. Rupanya masalahnya sholat itu. Makanya mereka bertanya begini, masalakakum fi saqar, apa yang masukkan kamu ke dalam neraka sakor, gitu kan? Lalu yang di neraka sakor itu menjawab, qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Nah, jadi hafidhu ala sholawat itu perintah untuk menjaga sholat yang 5 biar jangan kecemplung ke dalam neraka sakor gitu. Nah, sebagai bukti tambahan bahwa sholat 5 waktu itu wajib dilakukan, termasuk bila waktunya sudah terlewat, adalah sabda Rasulullah SAW ini berikut ya. Nah, ini dia nih ayat hadisnya. Ma kaffaratu ma sana'na bi tafritina fi sholatina. Ini ada seorang sahabat bertanya, ya, ma kaffaratu ma sana'na bi tafritina fi sholatina. Ya Rasulullah, apa yang harus kami dikerjakan buat orang yang tafrid, meremehkan sholat, dalam arti ya sholat dikerjakan sebagian enggak, itu namanya tafrid gitu ya. Faqala Rasulullah SAW, amma innahu laysa fin naumi tafritun, innamat tafritu ala man lam yusalli shalah hatta yaji'a waqtu sholatil ukhra, faman fa'ala dhalika falyusalliha hina apa nih bacanya, hina yantabihu laha. Aduh, susah banget. Apa yang harus dikerjakan buat orang yang tafrid atau meremehkan sholat? Ya, dia meremehkan, itu disebut dengan tafrid. Jawabannya kata Nabi, Rasulullah SAW menjawab, orang yang ketiduran tidaklah dikatakan tafrid. Ketiduran, bangun subuhnya udah lewat, bangun 6:30, ya kan, subuhnya udah habis gitu. Apakah itu dianggap meremehkan? Kata Nabi, bukan yang begitu. Sesungguhnya yang dinamakan meremehkan itu adalah orang yang tidak mengerjakan sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Nah, jadi dia sengaja menunda-nunda sholat padahal dia tidak lagi tidur gitu ya. Nah, jadi dia tunda-tunda sampai habis waktunya. Nah, itu yang dikatakan sebagai tafrid begitu. Baik, jadi intinya penggalan pertama 2 kata doang nih ya, hafidhu 'alas sholawat, itu agak panjang, kita sampai 30 menit baru ngomongin 2 kata gitu ya. Kemudian kita masuk kepada penggalan berikutnya, wassolatil wusto. Ini kan ma'tuf ya, dan gitu ya. Jagalah olehmu sholat yang 5, wassolatil wusto, dan khususnya sholat wusto. Kita coba baca. Lafaz as-sholah ya, as-sholatil wusto itu secara bahasa artinya sholat pertengahan. As-sholah al-wusto, wusto itu ya kalau jari itu ya jari tengah ini, ya wusto gitu. Nah, harusnya begini, ya bukan begini. Kalau begini terlain lagi, ya jari tengah begini megangnya. Disebutkan salat pertengahan, disebut sebagai salat pertengahan, ya disebut sebagai salat pertengahan karena posisinya yang ada di tengah-tengah 5 waktu. Bahwa salat yang pertengahan itu lebih utama lah begitu ya. Namun para ulama ternyata berbeda-beda ketika meriwayatkan hadis tentang sholat pertengahan ini atau ayat yang pertengahan.
Ada yang bilang sholat asar, ada yang bilang sholat zuhur, ada yang bilang sholat maghrib, ada yang bilang sholat isya. Bahkan ada yang bilang semua sholat itu sholat wusta. Ya, saya tambahin di sini. Dan ada juga yang mengatakan bahwa semua sholat wajib itu termasuk sholat wusta. Oke. Dan ada juga yang mengatakan bahwa semua sholat wajib itu termasuk sholat wusta. Baik, kita bahas satu-satu. Yang mengatakan sholat asar ini yang paling banyak memang. Di antara yang berpendapat bahwa sholat pertengahan itu adalah sholat asar adalah Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Ayyub, Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah, dan Ummu Habibah. Wah, ini sahabat senior semua ini. Ya, kalau mereka mengatakan itu adalah sholat asar, wah kayaknya kita cocok nih dengan kita lihat siapa yang ngomong gitu kan, Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, dasarnya adalah hadis berikut. An Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hafidhu 'ala sholawati was salatil wusta wa hiya salatul 'ashr. Nah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Hafsah, ya istri Nabi SAW, bahwa dirinya pernah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini yang ngomong berarti Hafsah, istri Nabi, anaknya Umar. Ya, peliharalah oleh kalian sholat-sholat dan sholat pertengahan, yaitu sholat asar, wahiyya sholatul asr. Ini saya kalau ngomongin ini jadi teringat kisah cerita tentang mushafnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang oleh Utsman bin Affan mushaf itu kemudian dikumpulkan dan dibakar gitu ya, karena di dalam mushaf itu ada ayat yang bunyinya hafidhu 'ala sholawati was salatil wusta wa hiya sholatul 'ashr. Wa hiya sholatul 'ashr itu bukan ayat Quran, tapi penjelasan dari Rasulullah gitu. Tapi di dalam mushaf itu kecampur itu antara penjelasan dengan ayatnya. Nah, itu dia. Nah, makanya Utsman bin Affan kemudian bikin proyek besar, kumpulkan semua mushaf yang pernah ditulis oleh tangan sahabat langsung, karena di dalamnya banyak, kalau bahasa kita banyak editan itu. Mesti diedit lagi. Kenapa? Karena banyak yang bukan ayat Quran, tapi penjelasannya cuma disisipkan masuk ke dalam. Dan itu jadi masalah. Kalau itu diakui bahwa itu adalah hadis, oke. Tapi kalau itu adalah ayat Quran, wahiyya sholatul asar, wah itu jadi masalah. Kita nambah-nambahin Quran, nggak suci lagi Quran dengan cara begitu kan? Oke. Hadis serupa, hadis yang serupa lafaznya juga diceritakan atau diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sementara Ali bin Abi Thalib juga meriwayatkan sabda Nabi yang lain, yaitu malahum mala Allahu qulubahum wa kuburahum nara syaghaluna 'anis salatil wusta hatta ghabatis syams. Nah, ini menarik nih. Nabi pernah ngomong begini, apa yang akan terjadi pada mereka yang telah Allah penuhi hati dan kubur mereka dengan api neraka, sebab mereka telah menyibukkan kami ya dari mengerjakan sholat pertengahan hingga matahari terbenam. Ini kalau nggak salah ini berarti ngomongnya dalam perang Khandaq mungkin ya, perang Khandaq gitu. Karena dalam perang Khandaq tuh memang diriwayatkan Nabi tuh nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, bahkan sholatnya baru dikerjakan asar dan maghrib itu di tengah malam dengan isyaknya juga. Jadi kemungkinan asumsinya hadis ini terkait dengan perang Khandaq gitu ya. Nah, cuman yang mau saya jadikan syahidnya adalah di bagian ininya nih ya. Syaghaluna 'anis salatil wusta. Mereka orang kafir itu telah membuat kami sibuk, dalam arti nggak sempat mengerjakan sholat wusta. Hatta ghabatis syams, sampai matahari terbenam. Nah, lalu sholat apa yang habis waktunya sampai matahari terbenam? Ya sholat asar dong. Nah, gitu. Jadi wusta itu asar itu banyak banyak hadisnya, bahkan juga secara logika. Secara logika begini, ini logika doang bukan ayat atau
riwayat hadis gitu ya. Jadi bunyinya begini. Sholat pertengahan adalah sholat yang di tengah-tengah dalam siklus hidup kita sehari-hari. Begitu kita bangun kita sholat, namanya subuh. Setelah subuh kemudian kita sholat zuhur. Nanti ada sholat asar, maghrib, isya. Lalu habis isya kita tidur kan. Nah dari dua titik ya. Titik awal kita bangun tidur, titik akhir kita tidur gitu kan. Nah itu ada 5 sholat, yang tengah-tengahnya yang mana? Yang tengah-tengahnya ternyata bukan zuhur. Kalau zuhur tengah hari, tapi tengah-tengah dari ritme kehidupan kita itu adalah asar, gitu kan? Maksudnya sholat yang sudah diawali 2 sholat sebelumnya dan 2 sholat sesudahnya, ya berarti asar, begitu. Baik, kita teruskan. Pendapat yang kedua, ya. Ternyata pendapat yang kedua mengatakan sholat wusta itu zuhur. Dan pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sholat pertengahan itu adalah sholat zuhur. Di antara yang mendukung pendapat ini adalah Ibnu Umar, Zaid bin Sabit, ya. Punya hadis juga mereka itu, nggak sembarangan, ya. Apa hadis yang mereka kemukakan? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah wa lam yakun yusalli salat ashadda ala ashabihi minha qala fa nazalat hafizu ala salawati was salatil wusta wa qala inna qablaha salataini wa ba'daha salataini. Nah, ini dalilnya menarik nih, ya kan? Bahwa ini saya baca aja ya. Rasulullah SAW sholat zuhur ketika matahari condong dan belum pernah mengerjakan sholat yang lebih berat dari para sahabat. Kemudian beliau bersabda, Hafidhu ala sholawat, kalian jagalah sholat-sholat kalian, wa sholatil wusta, dan juga sholat wusta. Nah, sesungguhnya sholat wusta itu didahului oleh 2 sholat sebelum dan sesudahnya. Nah, 2 sholat sebelum yaitu subuh dan zuhur, dan 2 sholat sesudahnya yaitu maghrib dan isya. Nah, begitu. Itu yang mengatakan sholat itu adalah sholat asar ya. Tadi asar apa zuhur? Zuhur ya. Nah kemudian sholat maghrib. Ada juga yang mengatakan sholat maghrib. Nah pendapat ketiga mengatakan bahwa sholat pertengahan itu adalah sholat maghrib. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Qabisah bin Dzu'aib. Nah, ini bukan sahabat sih, ini ulama. Entah saya nggak tahu kapan dia hidupnya. Tapi coba kita lihat alasannya. Alasannya karena yang disebut pertengahan itu terkait dengan jumlah rakaatnya yang 3. Dan 3 rakaat yang pada posisi pertengahan antara 2 subuh, ya kan, dengan 4 rakaat zuhur, asar dan isya. Jadi bukan pertengahan bukan pertengahan dari 5 waktu, tapi pertengahan dari jumlah rakaatnya. Ada yang paling sedikit subuh 2 rakaat dan yang paling banyak itu yang 4 rakaat. Nah yang tengah-tengah itu 3 rakaat. Nah itu apa? Ya maghrib dia bilang gitu ya. Itu hujahnya. Selain itu karena sholat maghrib itu tidak pernah diqasar ketika safar. Selain juga Nabi tidak pernah menundanya, juga tidak pernah mempercepatnya. Begitulah ya. Hujahnya seperti itu. Ada juga yang mengatakan sholat wusta itu sholat subuh. Pendapat keempat nih, mengatakan bahwa sholat pertengahan itu, wusta kan pertengahannya, itu adalah sholat subuh. Nah di antara yang berpendapat seperti itu adalah Ibnu Abbas, Abu Musa al-Ash'ari, Jabir bin Abdullah, dan lainnya. Nah dasarnya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, karena ini kan tokoh besarnya Ibnu Abbas ya, bahwa Nabi SAW itu mengerjakan sholat pertengahan itu antara gelapnya malam dan terangnya siang. Antara gelapnya malam dan terangnya siang. Dan yang tepat adalah waktu subuh karena berada di pertengahan antara malam dan siang. Iya juga sih. Iya juga sih. Tapi kenapa nggak maghrib? Kan antara siang dan malam. Oh, karena begini, ngitungnya bukan dari siklus kehidupan, ngitungnya dari tanggal. Karena kalau penanggalan Hijriah itu dimulai dari maghrib kan. Jadi siang dulu atau malam dulu sih kalau penanggalan Islam, malam dulu baru siang. Penanggalan yang umum juga malam dulu sih. Maksudnya jam 12 malam gitu kan. Kalau kalender Hijriah itu pergantian tanggal tuh dimulai dari maghrib. Jadi sebelum maghrib masih tanggal berapa, ba'da maghrib udah berubah. Unik juga sih ya. Perubahan tanggal pada waktu maghrib gitu kalau di kita. Makanya, nah itu dia. Kalau kita puasa itu kan yang kita ribut kan pada waktu sidang isbat itu kan maghrib sidang isbatnya. Nggak ada sidang isbat itu subuh gitu kan, nggak ada. Sidang isbatnya ya
Ya malam itu pas udah maghrib, karena hilalnya itu kan kelihatannya pas waktu maghrib kan sebenarnya. Hilal kelihatan waktu maghrib, kemudian setelah itu kita bahas namanya sidang isbat. Apakah hilal itu benar-benar terbukti kelihatan dan bisa diterima kesaksiannya atau tidak, kan itu intinya. Kalau bisa ya sudah malam itu kita taraweh gitu. Sama dengan malam takbiran, malam lebaran, ya ditentukannya pas maghrib itu. Makanya kalau dibilang sholat wustu adalah sholat pertengahan, pertengahan antara malam dengan siang. Malam mulai dari maghrib, ya kan, sampai subuh gitu kan. Lalu siang dimulai dari subuh sampai maghrib lagi. Nah, yang tengah-tengah itu ya sholat subuh gitu. Itu kalau secara logika analisanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kalau ditanya sholatul wusta mahiyah, ya qala Ibnu Abbas inna salatas subhi hiya salatu al-wusta gitu. Sesungguhnya sholat subuh itulah sholat yang tengah-tengah karena dia pertengahan antara malam dengan siang. Itu pendapat yang keempat tuh ya. Nah, kemudian kita masuk yang terakhir. Jawabannya itu random. Pendapat kelima mengatakan bahwa sholat pertengahan itu random sifatnya. Random sifatnya maksudnya gimana tuh random? Karena semuanya bisa berada pada posisi di tengah-tengah. Tergantung dari mana kita mau memulai pengukurannya. Iya juga sih. Tadi kalau mau ukur dari subuh ya yang apa? Yang pertengahan adalah asar. Tapi kalau ngitungnya mulai dari sholat maghrib malam ya yang pertengahan ya subuh lah gitu. Terus kalau mau ngomongin dari sisi siangnya doang, ya pertengahan adalah zuhur gitu kan. Jadi semua tuh nggak ada yang salah, semuanya benar gitu. Maka pendapat kelima tuh udah semuanya benar, random aja begitu. Tergantung dari mana kita mulai pengukurannya. Nah, mereka yang mendukung pendapat ini adalah diantaranya Nafi', ya, Nafi' kemudian Sa'id Al-Musayyib, ya kan. Musayyab apa Musayyib sih, atau juga Ar-Rabi' bin Khusaim gitu ya. Nah, dasarnya bahwa semua salat yang lima itu punya kedudukan yang flat alias sama rata gitu, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih utama dan tidak ada yang dari yang lain gitu ya. Adapun kenapa disebut yang pertengahan, maka semuanya memang salat pertengahan ya. Namun diungkapkan seperti itu dengan tujuan untuk menegaskan bahwa ya semua sholat yang lima itu sama-sama penting dan wajib dikerjakan. Iya ya, kalau saya pikir ini benar juga. Iya, daripada kita ngeributin sholat wusta, ada yang bilang asar, ada yang bilang maghrib, ada yang bilang zuhur, ada yang bilang subuh. Mendingan semua sholat yang lima itu ya adalah sholat wusta, tergantung kita mengukurnya dari mana. Iya juga sih, benar juga. Toh nggak ada yang lebih penting dikerjakan dan ada yang tidak penting ya. Walaupun kalau secara jumlah jamaah di masjid ketahuan kalau maghrib banyak gitu, kalau subuh dikit gitu ya, atau kalau zuhur masjidnya dikunci gitu kan. Tapi kan bukan itu tolak ukurnya. Oke. Terus Al-Mawardi menyebutkan bahwa ada juga pendapat yang mengatakan bahwa sholat pertengahan itu adalah sholat Jumat. Waduh, iya juga. Tapi iya juga sih. Sholat pertengahan adalah sholat Jumat. Maksudnya ya disitulah berkumpul semua umat Islam kan dalam satu, katakanlah satu wilayah pemukiman ngumpul di satu titik. Itulah yang disebut dengan sholat pertengahan. Wah, mantap ini. Oke, kita teruskan waqumu lillahi qanitin. Qumu lillahi qanitin. Nah, makna qumu itu adalah fi'il amr dalam bentuk jamak ya kan, sedangkan bentuk tunggalnya adalah kum saja. Nah, ini kok saya belum tulis saya sekalian. Kum, ya kan? Kum saja. Kalau satu orang kum, kalau dua kuma, kalau banyak kumu. Nah, gitu. Seperti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sholat kepada Nabi SAW di awal-awal masa pensyariatan. Itu ada ayatnya kan? Ini dia ayatnya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, dalam kurung Muhammad, Muhammad, kamu lagi berselimut ya. Qumil laila, bangunlah. Qum itu artinya bangun memang, berdiri. Tapi dikasih dalam kurung untuk sembahyang. Ini terjemahan tahun berapa nih ya, menerjemahkan sholat dengan sembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya. Nah, jadi qum itu artinya sholatlah, berdirilah untuk sholat, ya kan? Nah,
Asal katanya itu dari lafaz qoma yakumu, dan maknanya secara bahasa artinya berdirilah, ya. Kumu itu artinya berdiri. Namun maksudnya adalah perintah untuk mengerjakan sholat, karena gerakan dasar sholat memang berdiri. Setelah disempurnakan barulah nanti ditambahi dengan ruku, sujud, serta posisi-posisi lainnya. Nah, jadi kumu lillahi qanitin. Nah, qanitin ini kan hal, ya kan. Lafaz qanitin secara bahasa bermakna menetap pada satu posisi. Ad-dawamu ala amrin wahidin, ya. Loyal dan setia atau menetaplah gitu, ala amrin wahid, pada satu masalah saja, satu posisi saja. Namun ada juga yang mengatakan arti dari qanitin itulah ketaatan dan juga doa. Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian ini yang jadi masalah. Namun tentang apa yang dimaksud sesungguhnya, para ulama berbeda pendapat menjadi 6 pendapat. Qanitin itu artinya apa? Yang dimaksud itu dengan sholatlah kamu dengan qanitin itu maksudnya apa? Qanitin ya pakai T bukan D. Itu kalau D itu obat pusing, qanidin. Enggak, qanitin. Nah, gitu. Kalau sholat imamnya kelamaan panjang, yang terjadi memang bukan qanitin tapi qanidin itu ya. Udah puyeng. Ada 6 itu, ya. Taat, pertama taat, kedua diam, ketiga khusyuk, keempat berdoa, kelima berdiri lama, dan yang keenam juga bermakna sholat. Nah, kita rinci satu-satu lah, ya, kita breakdown. Oke, yang pertama mengatakan taat. Pendapat pertama mengatakan bahwa makna kunut adalah taat. Kunut adalah taat. Jadi qanit itu orang yang taat, gitu. Dengan dasar ayat Quran, ya. Lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk taat kepadanya. Kullun lahu qanitun. Tunduk, patuh, taat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk mengerjakan sholat dalam keadaan taat atas segala yang Allah perintahkan. Taati. Nah, pertanyaannya gini. Ya emang taat sih. Tapi kenapa kok pakai kayak ditaati banget-banget tuh gimana maksudnya? Gini ya. Kita harus tahu sejarah sholat. Yang secara proses pensyariatan itu hampir setiap saat berganti, update gitu loh. Di zaman Nabi itu sholat tuh gak pernah sama, setiap hari ganti lagi. ganti lagi. Ini orang Yahudi yang nonton aja puyeng, sholat gonta ganti mulu sih gitu. Ya gimana gak gonta ganti? Awalnya sholat suruh ngadep Baitul Maqdis, tiba-tiba suruh pindah masuk Masjidil Haram, arahnya Masjidil Haram, itu satu, ya kan? Kemudian tadinya sholat yang wajib itu sholat malam, sholat tahajud ya, atau witir gitu. Lah tiba-tiba Isra Mi'raj gitu. Jadi sholatnya diganti cuma 5 waktu. Uniknya lagi, sholat 5 waktu itu kalau begitu kita cek di dalam Sirah Nabawiyah, pertama kali Nabi sholat 5 waktu itu ternyata sholatnya nggak lengkap rakaatnya. Kenapa? Karena zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya 5 waktu itu ternyata baru 2 rakaat. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, 2 rakaat subuh. Lalu seiring dengan perjalanan waktu, Allah menyempurnakan yang zuhur, asar, dan isya ditambahin 2. Jadi 4 kan. Nah yang maghrib ditambahin 1. Jadi 3 kan. Subuh nggak ditambahin. Itu kan apa namanya? Dinamis banget gitu. Pertumbuhan grafik penyempurnaan ibadah sholat di masa Nabi itu grafiknya tuh tiap hari berubah, tiap hari selalu ada update terbaru. Nah, Yahudi males gitu melihatnya, Yahudi males. Nah, kadang-kadang para sahabat juga gitu, ya kan kalau yang tiap hari ngerumunin Nabi sih oke lah ya, tapi kan nggak semua orang hidup ngerumunin Nabi kerjaannya. Berarti kan dia harus update lagi gitu kan. Nah, disitulah butuh qanitin, taat. Gitu. Taat itu maksudnya jangan expire lu sholatnya, jangan jangan pakai aturan sholat tapi yang dulu-dulu. Kenapa? Karena Allah diturunkan lagi yang lebih baru, begitu. Ini kira-kira penjelasan dari kenapa Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin. Tapi itu baru pendapat pertama, masih ada 5, tenang aja, masih panjang nih. Belanda masih jauh, ya.
Tadi kalau pendapat ini didukung oleh Ibnu Abbas ya, Ad-Dhahhak, Asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan dan Atha. Oke. Yang kedua, maksudnya qanitin, sholatlah kamu dengan keadaan qanitin dalam keadaan diam. Nah, ini juga menarik nih. Sebelum disempurnakan, dahulu awalnya ibadah sholat itu masih dibolehkan untuk dijalankan sambil berbicara, ngobrol, gitu kan, dengan sesama jamaah di kanan dan di kiri. Lalu turunlah ayat ini sehingga setelah itu mereka sudah tidak lagi boleh bicara. Sudah tidak boleh lagi gitu ya. Tidak boleh lagi, bahasa Arab. Tidak boleh lagi berbicara dalam sholat. Nah itu ada keterangan, ada hadis yang bicara tentang itu. Ini dia nih, hadis ini menarik nih. Dari Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna, dulu kami, natakallam, ngobrol, ya, berdialog, berbincang, fis shalah, di dalam salat. Yukallimur rajulu minna sahibahu. Seseorang itu ngajak ngobrol temannya yang ada di samping kanan kiri, ngobrolin gitu ya. Ini Allahu Akbar. Tadi baju kenanya berapa duit tuh akhirnya setelah ditawar-tawar. Wah, nggak bisa kurang deh segini. Oh, di sebelah sono no, pasar yang sebelah sono lebih murah. Tapi kalau mau ke sono aja. Oh gitu ya, sebelah mana sih? Ntar sono ada pangkalan ojek, terus lagi lempeng, besok ada perempatan belok kanan, udah gitu perempatan lagi belok kiri. Nah gitu dah, tanya situ orang situ. Nah gitu ngobrol begitu. Lagi sholat ngobrolin tempat beli baju di mana. Gitu. Yang lain yang lagi ngerumpi, lu minyak wangi lu enak banget sih, beli di mana? Ah gitu. Pokoknya para sahabat, ini sholat apa arisan sih lu pada gitu kan. Nah seorang ngobrol dengan temannya, itu cerita beneran, fakta ya kan. Wa huwa ila jambi hatta nazalat, sampai turunlah satu ayat, wa qumu lillahi qanitin. Nah turunlah ayat bunyinya wa qumu lillahi qanitin. Nah kata sahabat ini, fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalami. Maka kita diperintah untuk diam selama sholat, jangan ngobrol. Wa nuhina 'anil kalam, dilarang kita untuk berbicara. Nah, gitu. Jadi ayat yang bunyinya wa qumu lillahi qanitin, dan sholatlah kamu, jangan ngobrol, jangan bicara, gitu kira-kira, suruh diam aja. Nah yang berpendapat seperti ini juga para ulama besar ini, diantaranya Ibnu Mas'ud, ini sahabat ya, Zaid bin Arqam, As-Suddi Ibnu Zaid, begitu. Oke, ada dua tadi, sekarang kita masih yang tiga. Tenang nih, masih ada 6. Nah, ini kenapa begini tampilannya? Ntar, aduh, oke balik lagi. Nomor 3 ya, dalam keadaan khusyuk. Yang dimaksud dengan khusyuk di sini adalah tidak banyak bergerak dalam sholat. Nah, ini menarik nih. Kita sering menggunakan kata khusyuk dalam arti nggak ingat apa-apa. Jadi khusyuk itu pikiran gitu ya. Tapi kalau di Al-Quranul Karim, kalau kita temukan kata-kata khusyuk, itu kebanyakannya bermakna khusyuk secara penampakan, secara fisik gitu ya. Jadi kalau dibilang wa qumu lillahi qanitin gitu ya, dan sholatlah kamu dengan cara khusyuk, maksudnya dengan cara anteng gitu. Enggak banyak gerak biayaan gitu ke sana kemari, enggak. Ya, bahkan kalau secara teknis malah dikatakan dengan cara menundukkan kepala. Bentuknya adalah menundukkan kepala sebagai wujud yang namanya khusyuk. Ini pendapat Mujahid dan Anas, bahwa khusyuk itu secara fisik maksudnya adalah menundukkan kepala. Itu didasarkan pada ayat berikut. Nah, ini ayat Quran sebenarnya. Ini bicara tentang hari kiamat sih ya. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Dan dalam keadaan mereka khashi'ina absaruhum, menundukkan pandangannya ya, tarhaquhum dhillah, serta diliputi dengan kehinaan ya. Dzalikal yaumu, itulah hari yang dahulu diancamkan pada mereka. Khasyi'atan absaruhum, khusyuk pandangannya, nunduk ke bawah gitu. Jadi wa qumu lillahi qanitin, salatlah kamu, jangan meleng sono, jangan meleng sini, jangan lihat atas mana-mana, tundukkan pandanganmu ke bawah tempat sujudmu. Ah begitu.
Atau tadi seperti yang tadi saya katakan, khusyuk itu ya maksudnya tidak banyak melakukan gerakan di luar sholat. Itu ada hadisnya juga. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan ba'atsahu ya ba'atsu bi lihyatihi, bukan ya ba'atsu, ya'batsu. Nah, ini menarik nih karena kebalik salah jadi artinya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan ya'batsu bi lihyatihi fi sholati. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat ada seseorang ya'bas, melintir-melintir jenggotnya atau ngusap-ngusap atau bakal main lah itu ya'bas, ya kan, fis shalah, ketika dia lagi sholat. Faqala, maka Nabi berkata, lau khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuh. Seandainya hatinya khusyuk, maka khusyuk pula anggota badannya. Wah. Jadi kalau menurut pendapat yang ketiga ini, ya wa qumu lillahi qanitin wa qumu lillahi khashi'in, itu artinya wa qumu lillahi, nunduk ke bawah, jangan jangan bercanda, jangan bermain-main begitu ya. Baik. Kemudian makna yang keempat, dalam keadaan berdoa. Jadi qanitin diartikan sebagai doa ya. Ini pendapat lain mengatakan bahwa qanitin adalah orang yang berdoa, dan kunut dalam makna doa adalah makna yang paling masyhur di kalangan ulama. Az-Zajjaj mengatakan bahwa yang paling masyhur dari makna kunut adalah doa. Al-qanit adalah orang yang berdoa. Nah, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, saya kasih miring dulu, bahwa makna kunut adalah mendoakan kebaikan dan mendoakan keburukan, bisa dua ya. Mendoakan kebaikan disebut qanatalahu, dan mendoakan keburukan disebut qanata alaihi. Qanatalahu mendoakan kebaikan, qanata alaihi mendoakan keburukan. Jadi ya wa qumu lillahi qanitin, salatlah kamu dengan kunut, gitu kira-kira. Dengan doa, jangan lupa begitu. Ini perintah berarti khusus ya, ketika ada perintah khusus untuk kunut. Atau mungkin secara, ini cuman mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa kunut subuh itu disunnahkan secara muakkadah pada setiap sholat subuh dengan dasar pertama ayat ini ya kan, wa qumu lillahi qanitin. Nah yang kedua Nabi SAW itu berdoa gitu ya, ketika lagi ada kunut nazilah gitu. Baik, kemudian yang kelima. Ini yang kelima nih. Kan ada 6 ya. Sekarang baru yang kelima. Dalam keadaan berdiri yang lama. Ini dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perintah sholat dengan qanitin adalah dengan cara berdiri yang lama. Dan orang yang tidak bisa melakukan gerakan atau berposisi ruku, dia harus tetap berdiri tegak, lalu menganggukkan kepala namun masih tetap berdiri. Dasarnya adalah hadis berikut, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Maksudnya bila orang sakit tidak mampu melakukan gerakan ruku, maka dia mengambil posisi dasar yaitu berdiri. Jadi ketika nggak bisa sujud ya udah berdiri aja, nggak bisa ruku berdiri aja, nggak bisa apa-apa ya berdiri, karena posisi dasar itu adalah berdiri. Wa qumu lillahi qanitin, dan sholatlah kamu dengan gerakan dasar adalah berdiri gitu. Bahkan kalau kita sebut beberapa riwayat menyebutkan sebelum ada disempurnakan dengan ruku, i'tidal, sujud dan sebagainya, aslinya orang sholat itu ya cuma berdiri doang. Makanya ayat Al-Muddathir, Al-Muzammil cuma bilang qumil laila, qum fa'anzir gitu doang. Jadi enggak bilang sholat secara keseluruhan, tapi bilang qum, berdiri, tapi maksudnya adalah ya itu sholat sebenarnya. Cikal bakalnya sholat lah begitu. Baik. Nah, kemudian nomor 6. Nah, ini dia. Dikatakan qanitin artinya dalam keadaan sholat. Ya, ini pendapat yang ke-6. Diartikan sebagai sholat. Dasarnya pakai ayat Quran dia. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnuti li rabbiki, sholatlah kamu kepada Tuhanmu. Sujud dan rukuklah bersama orang yang ruku. Nah, jadi makna qanitin artinya orang yang sholat gitu malah ya. Cuma jadi aneh ya. Qumu lillahi qanitin, bangunlah kamu untuk Allah qanitin dalam keadaan sholat. Ya tapi benar juga sih ya. Kalau dikatakan qumu lillahi qanitin itu malah lebih tepat sebenarnya. Bangunlah kamu demi untuk Allah qanitin, maksudnya adalah dengan cara sholat. Wah ya cakep juga. Seperti ayat ini. Ya Maryam uqnuti li rabbiki, wahai Maryam,
sholatlah kamu untuk Tuhanmu, uqnuti maksudnya berdirilah untuk sholat gitu ya. Nah, uqnuti lirabbiki, tapi kemudian ditambah warka'i, wasjudi warka'i, sujudlah kamu dan rukuklah kamu. Ini memang katanya sih kabar-kabarnya, kalau nanti coba saya kulik lebih dalam, begitulah gerakan-gerakan sholat dari para nabi dan rasul. Awalnya cuma berdiri aja, lalu kemudian nanti ada ditambahin rukuk. Ya kalau nggak salah Yahudi itu ditambahin ada ruku, tapi belum ada sujud. Nah, Maryam ini diperintah untuk gimana ya? Disuruh untuk berdiri, sujud dan juga ruku, ma'ar raki'in, bersama orang yang ruku, maksudnya bersama orang Bani Israel. Bersama orang Yahudi. Orang Yahudi tuh sholatnya udah berdiri dan ruku. Nah, berarti Maryam ditambahin sujud. Cuman yang saya agak miris tuh ini kok Allah memerintahkan kepada Maryam ya. Berarti kan Maryam nabi ya. Ya kan disuruh sholat kan gitu. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i marrakin. Perintah Allah kepada Maryam suruh berdiri, suruh ruku, suruh sujud. Berarti kan Maryam dapat wahyu gitu bagaimana ya? Ya karena pengertian nabi itu kan adalah orang yang dapat wahyu. Nah Maryam tuh dapat wahyu beneran. Orang yang dihadapin oleh Maryam tuh Jibril kok. Dan Jibril mengatakan li ahabalaki ghulaman zakiya. Kemudian Maryam menjawab lagi, itu kan ngobrolnya sama Jibril. Nah yang ngobrol sama Jibril itu bukannya nabi. Cuman masalahnya kan Maryam perempuan ya. Dan kita tidak pernah atau katakanlah ada mungkin, tapi amat jarang lah kajian yang mengatakan ada nabi perempuan. Gitu. Ya makanya ini mungkin sebuah kekhususan kali ya Maryam itu. Kenapa? Sebagai wanita yang bukan apa ya istilahnya bukan nabi dan sebagainya, tapi dia dapat wahyu loh itu. Dan dapat perintah dari Allah begitu. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i marrakiin gitu. Termasuk waktu melahirkan kan ada perintahnya wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhla tusaqit 'alaiki rutaban janiyah dan seterusnya. Itu kan perintah dari Allah itu. Nah, apakah perintahnya itu berupa ilham gitu ya? Tiba-tiba dapat ide begitu, atau itu perintah dalam bentuk wahyu? Kalau waktu pas hamil tuh Jibril ya tamassalaha basyaran sawiya, menampakkan diri di depan Maryam sebagai basyaran, sebagai laki-laki yang sawiya, yang sempurna gitu. Ya makanya Maryam kaget ya kan, inni a'udzu inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah darimu kalau kamu orang yang bertakwa. Nah, Jibril lalu mengaku saya adalah Jibril ya. Innama ana rasulu rabbik, saya adalah rasul Tuhanmu ya, utusan Tuhanmu. Li ahabalaki ghulaman zakiyya, untuk memberikan pada kamu ghulam, anak kecil yang cerdas atau yang suci gitu kan. Ya, Maryam ini nabi nih begini harusnya sih ya. Tapi jumhur ulama mengatakan enggak ada nabi perempuan gitu. Jadi dia jadi nabi istilahnya buat dirinya doang kali atau buat Isa gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita ngobrolnya sama ulama akidah lah yang ngomongin tentang syarat-syarat seorang nabi. Cuman kalau melihat secara zahirnya ini Allah merintahkan langsung loh pada Maryam ya kan. Berarti Maryam dapat wahyu gitulah kira-kira kan, tapi bukan nabi. Apakah nggak mentang-mentang orang terima wahyu langsung jadi nabi kali ya? Oke lah. Oke jamaah sekalian, sudah 1 jam lebih 10 menit kita bergerak, masih ada waktu kurang lebih sekitar berapa? 20 menit lagi ya. Kita akan selesaikan ayat yang kedua nih, ayat 239 karena dia pasangannya. Oke ya. Saya bacakan. Fa in khiftum farijalan aw rukbana فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. فَإِنْ خِفْتُمْ, jika kalian takut, farijalan, maka salatlah sambil berjalan. Rijalan, ini mungkin jangan-jangan jalan kaki itu dari sini, farijalan, jalan gitu ya. Au rukbana, atau rukbana, berkendaraan. Fa'idha, maka apabila amiltum, kalian telah aman, fadhkurullah, maka ingatlah pada Allah, kama, sebagaimana, allamakum, dia telah mengajarkan pada kalian, malam, apa-apa yang tidak, takunu, kalian ta'lamun, ketahui.
Nih, dipenggal-penggal gini kita jadi tahu makna kata per kata, itu penting. Tapi lebih penting lagi kita harus tahu juga makna dalam bentuk kalimat lengkapnya. Nah, ini kita baca ya, langsung kita bandingkan saja nih 3 terjemahan. Pertama dari Kemenak dulu. Jika kamu berada dalam keadaan takut, sholatlah dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Lalu apabila kamu telah aman, ingatlah Allah dalam kurung sholatlah sebagaimana dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Bapak Profesor Quraisy Shihab menuliskan terjemahan ayat ini, maka jika kamu dalam keadaan takut dalam kurung bahaya, maka sholatlah, itu dalam kurung ya, sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah dalam kurung sholatlah sebab dia telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Kemudian Buya Hamka. Tetapi jika kamu dalam keadaan ketakutan, tapi jika kamu dalam ketakutan, maka dalam kurung kerjakanlah dengan berjalan atau berkendaraan. Akan tetapi apabila telah aman kamu, maka sebutlah nama Allah sebagaimana yang telah dia ajarkan kepada kamu, perkara yang dalam kurung dahulunya kamu tidak tahu. Baik. Ayat ini justru lebih panjang sih ya dari ayat yang tadi. Coba kita cek dulu di tafsirnya. Baik, coba kita buka ya tafsir ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tafsir ayat ke-239 ini jelas masih sambungan dengan ayat 238 yang di posisi satu ayat sebelumnya. Yaitu masih sama-sama bicara tentang perintah sholat. Bedanya kalau di ayat sebelumnya Nabi SAW itu diperintahkan untuk menjaga sholat 5 waktu dan diwajibkan sholat sambil berdiri. Maka justru di ayat ini Allah seperti memberikan pengecualian berupa keringanan. Keringanannya apa? Keringanannya adalah apabila dalam keadaan perang, maka sholat boleh dilakukan sambil berjalan ataupun sambil naik kendaraan. Keringanan sholat seperti ini oleh para ulama dinamakan dengan sholat khauf, yaitu sholat karena takut. Namun yang dimaksud itu bukan takut sembarang takut, ya. Takut bukan sembarang takut, cakep gitu ya. Bukan takut melainkan mengerjakan sholat fardu 5 waktu di tengah kecamuk perang, gitu. Cuman tadi terjemahnya nggak ada yang ngomong perang, cuma ngomong takut, bahaya gitu doang ya. Padahal kan dari sisi tafsir itu jelas banget. Itu kan kejadiannya pada saat di tengah kecamuk perang tapi harus sholat begitu. Oke, secara lebih definitif ya para ulama memberikan batasan sholat khauf itu apa? Nah ini penting nih. As-sholatul maktubah. Sholat yang fardu 5 waktu kan. Yahduru waktuha, yang sudah hadir waktunya. Sudah masuk nih waktu zuhur gitu kan. Wal muslimuna fi muqatalatil adaw. Sementara kaum muslimin dalam keadaan pertempuran dengan musuh. Au fi hirasatihim, atau dalam keadaan hirasah, lagi berjaga-jaga ya. Kalau nggak lagi duel ya lagi siap-siap mau duel gitu. Jadi berjaga-jaga, nggak mungkin sholat lah gitu ya. Atau nggak mungkin sholat yang khusyuk, yang berdiri tegak, itu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi itu sebagai bridgingnya. Nah sekarang coba kita masuk kepada penggalan-penggalannya. Baik. Kita awali dengan fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Kita mulai dengan fa'in ya. Lafaz fa'in itu bermakna maka apabila. Khiftum itu adalah fi'il madhi. Dari kata khafa yakhafu, khaufan ya. Yang artinya merasa takut. Namun yang dimaksud dengan takut di sini bukan sekedar takut, cakep, melainkan terkait dengan peperangan. Di mana seseorang yang sedang dalam posisi bertempur tentu tidak akan bisa mengerjakan sholat dengan khusyuk sebagaimana yang diperintahkan di ayat sebelumnya. Nah sehingga penggalan ini sebenarnya akan lebih tepat bila diterjemahkan menjadi, ini usulan saya ya, apabila kamu dalam posisi pertempuran nyata di tengah medan laga,
terus waktu sholatnya sudah tiba dan mesti juga ngerjain sholat. Gimana sholatnya? Farijalan. Maka sholatnya sambil jalan. Nah gitu. Sholatnya sambil jalan. Kalau di kita nggak ada sholat sambil jalan tuh batal lah. 3 langkah mati. Ya kan? Di antara hal-hal yang membatalkan sholat adalah berjalan sampai 3 langkah. Ya. Langkah 3 mati itu, udah batal sholatnya. Tapi di sini malah Allah perintahkan farijalan, maka jalanlah gitu. Asalnya dari kata rijlun, ya. Secara kebetulan bentuk jamak dari laki-laki rajulun itu juga rijal. Jadi rijlun jamaknya rijal, laki-laki rajulun jamaknya rijal juga, gitu kan. Nah, jadi rijal itu bisa berarti laki-laki yang banyak atau bisa berarti jalan kaki gitu. Sehingga mungkin saja ada orang yang baru belajar bahasa Arab keliru menerjemahkannya menjadi apabila kamu takut maka kamu adalah laki-laki. Ya kan? Fa in khiftum farijalan. Kalau kamu takut maka kamu laki-laki gitu. Padahal kan yang benar adalah apabila kamu takut maka salatlah sambil berjalan kaki begitu ya. Baik, au rukbanan. Rukban artinya naik kendaraan dari kata raqiba yarkabu. Sebagaimana firman Allah, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina. Dan Allah menciptakan kuda, bagal dan keledai agar kamu menungganginya, naik, numpak gitu kan, jadi passenger, jadi penumpangnya di atas al khayla. Khayl itu kuda, wal bighala bighal, wal hamira keledai. Bighal ini perkawinan antara kuda dengan keledai namanya bagal. Kita bahasa Indonesianya bagal gitu ya. Oke, dan orang yang menunggang kuda, bighal atau keledai disebut dengan rukban. Ya, raqib atau rukban. Oke. Nah, sekarang kita masuk masalah bab perang berjalan kaki dan menunggang hewan. Ya, ini menarik nih. Penggalan ini memberikan penjelasan bahwa perang di masa kenabian dulu umumnya dilakukan dengan melakukan perjalanan jauh keluar kota. Dan untuk itu tidak selalu naik kendaraan, seringkali dengan berjalan kaki menempuh jarak ribuan kilometer dan membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Yalah, ribuan kilo gitu loh. Padahal Jakarta Surabaya itu cuma 750, belum sampai 1000 loh itu. 1000 mungkin sampai Banyuwangi atau sampai Bali, sampai Banyuwangi lah ya. Dari Merak sampai Banyuwangi 1000 gitu kali ya. Tapi ada emang orang jalan kaki dari Merak sampai Banyuwangi, ada sih, cuman janji-janji politik biasanya gitu. Wah, kalau saya kalah saya akan jalan kaki dari Merak sampai Banyuwangi gitu. Nggak akan nyampe-nyampe, sampai sono bisa mejret itu ya. Butuh waktu berminggu-minggu. Nah, atau kalaupun naik kendaraan, tentu bukan truk militer kan, bukan tank berlapis baja, apalagi pesawat terbang. Tidak, mereka naik hewan tunggangan seperti unta dan kuda. Hewan-hewan itu tetap saja melangkah pakai kaki, walaupun kakinya ada 4 ya. Maka tidak terbayang buat kita di masa sekarang menempuh jarak ribuan kilometer hanya dengan naik unta atau naik kuda. Nah, ini sebagai contoh perbandingan ya. Contoh perang Badar di tahun kedua Hijriah, di mana saat itu jumlah pesertanya kan cuma 300-an orang, 313 atau 314, 300 lah gitu ya. Hampir semuanya kan berjalan kaki dari Madinah ke lokasi perang Badar yang berjarak 2 hari dari Madinah, jalan kaki. Nah, kalau berperang seperti itu di masa kita, berjalan kaki 2 hari, bahkan kalaupun naik kuda atau unta tetap saja pegal-pegal sekujur tubuh, ya kan? Begitu sampai di sana, insya Allah tidak jadi perang. Pasukannya malah sibuk mencari dukun urut karena capek dan kelelahan. Ada Kang Urut nggak di sini? Kenapa? Pegal nih 2 hari jalan gitu. Iyalah. Nah, kita nggak kebayang di zaman Nabi orang perang dari Makkah, dari Madinah ke Badar tuh 2 hari. Dan yang lebih nggak kebayang lagi adalah perang perang Khandak. Ya, bukan. Perang ini Fathu Mekah, ya, perang Fathu Mekah. Fathu Mekah kan kebalik, dari Madinah menuju Mekah jalan kaki juga itu, ya kan. Capek lah gitu. Nah, maka menyamakan kondisi perang di zaman Nabi dengan kondisi kita di zaman sekarang yang tidak perang tapi perjalanan jauh aja itu udah beda itu. Ya, saya ingin mau ngomong ngambil sudutnya dari situ. Tapi nanti ini baru digocet-gocet dulu. Oke, kita ngomongin keringanan sholat dalam perjalanan perang. Nah,
Namun lepas dari perbedaan peradaban di atas, Al-Quran saat itu memberikan keringanan yang spesifik dan unik, yaitu dibolehkan sholat dengan berjalan kaki atau naik hewan tunggangan. Ya, kaitannya itu dengan perang, gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan syarat dan rukun sholat, ya, maka sholat sambil berjalan kaki atau naik hewan tunggangan itu jelas tidak sah. Karena banyak syarat sholat dan rukun-rukun yang pastinya tidak terpenuhi. Namun karena kondisinya darurat, pilihannya antara sholat khusyuk tapi mati, gitu ya, terkena senjata lawan kan, atau sholat sambil berjalan kaki atau nunggang hewan, namun tetap bisa siaga di medan laga, gitu. Pilihannya ya siaga di medan laga walaupun sholatnya jalan atau naik kuda, gitu, naik onta, gitu kan. Nah, di dalam kitab-kitab tafsir klasik, ramai ini para ulama membicarakan syarat kapan dibolehkannya sholat sambil berjalan kaki atau menunggang hewan tunggangan. Nah, sebenarnya saya sebagai penulis ya, bisa saja sih mengutipkan berbagai pendapat itu, namun mengingat bahwa perang yang dengan jalan kaki atau naik unta di masa sekarang ini sudah tidak ada lagi, maka pertimbangannya apakah perlu dicantumkan di sini? Ya, apa perlu? Kan ini kondisinya perang di zaman Nabi gitu kan, dan perangnya jalan kaki dan sebagainya. Ya, terus tiba-tiba Allah kasih keringanan, bolehlah sholatnya sambil jalan. Gitu. Nah, uniknya justru di dalam Al-Quran kita menemukan bukan kali ini saja Allah membicarakan sholat dalam keadaan berperang. Nah, tapi ada lagi di ayat yang lain. Di antaranya 2 ayat yang terdapat pada surat An-Nisa berikut. Ini ayatnya nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Nah, ini ngomongin lagi perang juga. Kalau tadi boleh sholat sambil jalan sambil naik onta, sekarang sholatnya boleh dikurangin, qasar jadi 2 rakaat. Ya, di ayat ini Allah memberikan keringanan berupa pengurangan jumlah rakaat yang 4 diringkas menjadi 2 rakaat saja. Dan para ulama sepakat bahwa asal muasal sholat qasar memang ayat ini, yang kemudian diberi lagi keringanan sehingga syarat dibolehkannya sholat qasar itu tidak harus dalam keadaan perang, yang penting dalam keadaan safar saja dengan jarak minimal tertentu. Nah, di ayat berikutnya, 1 ayat setelah ayat yang barusan itu, ya, Allah memberikan penjelasan tentang bagaimana sholat berjamaah dalam keadaan perang. Di mana saf pertama dan saf kedua itu melakukan rukuk dan sujudnya secara bergantian. Nah, ini ayatnya nih. Kita teruskan tadi ayatnya. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minkum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. Agak panjang nih ayatnya, tapi sebenarnya nggak usah sampai sepanjang itu harusnya ya. Sampai di sini aja kita potong. Waddalladzina kafaru, segitu. Hendaklah mereka sampai di sini. Oke. Baik, Ad-Daruqutni meriwayatkan, mana dia? Oh, ini dia. Ad-Daruqutni meriwayatkan dari Abu Ayyash Az-Zarqi bahwa kami bersama Rasulullah dalam perang di Usafan berhadapan dengan kaum musyrikin, di mana Khalid bin Walid waktu itu masih kafir bersama mereka. Posisi lawan berada pada arah kiblat, maka Rasulullah mengimami kami sholat zuhur. Nah, pada saat antara zuhur dengan asar turunlah Jibril alaihissalam dengan ayat ini. Nah, kejadian ini juga menjadi salah satu penyebab masuknya Khalid bin Walid setelah itu. Ya. Nah, para ulama mengatakan bahwa teknis berjamaah seperti yang digambarkan dalam ayat 102 surat An-Nisa itu hanyalah salah satu, salahnya kurang.
salah satu dari sekian banyak versi yang berbeda-beda. Dasarnya karena ditemukan beberapa versi salat khauf lain dalam beberapa hadis nabawi. Nah ini menarik nih. Asy-Syafi'i mengatakan bahwa beliau SAW itu melakukan salat khauf dengan 16 bentuk yang berlainan. 16 bentuk yang berlainan. Maka yang tercantum di ayat ini hanyalah satu bentuk, masih ada 15 bentuk lagi yang tidak tercantum. Nah, Ibnul Qassar dari mazhab Maliki menyebutkan bahwa beliau SAW itu salat khauf dengan 10 bentuk yang berbeda. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan 6 atau 7 bentuk yang berbeda. Namun sebagaimana yang dikomentari oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal bahwa semua hadis yang menceritakan perbedaan-perbedaan tata cara sholat khaufnya Rasulullah itu bisa saja benar semua. Karena memang beliau SAW sholat dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Oke. Nah itu kan ngomongin rukhsah keringanan, boleh sholat sambil jalan kaki atau naik kendaraan ketika lagi kita berada di tengah kecamuk perang. Tetap sholat gitu. Poinnya kan di situ, tetap sholat. Nggak boleh ditinggal gitu sholatnya. Nah, tapi gimana kalau bukan di waktu perang? Nah ini dia nih ya. Sholat di atas kendaraan selain perang. Boleh nggak? Kalau kita kan nggak mungkin sholat sambil jalan kaki. Tapi yang paling sering itu di atas kendaraan. Tapi bukan dalam keadaan perang tuh boleh apa nggak? Gitu kan. Adapun hukum sholat di atas kendaraan di luar konteks peperangan, maka para ulama sepakat hanya membolehkan hanya dalam sholat sunnah. Seperti witir atau duha. Dasarnya adalah riwayat-riwayat berikut yang menceritakan bahwa Nabi SAW itu mengerjakan sholat sunnah di atas unta. Ini Jabir ya, hadis Jabir. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi SAW kana yusalli ala rahilatihi nahwal masyriqi fa idza arada ay yusalli al maktubata nazala wastaqbalal qiblata. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW sholat di atas kendaraannya, ontak maksudnya, ke arah timur. Ke arah timur kalau dari Madinah itu kiblat ada di selatan gitu ya. Namun ketika beliau mau sholat wajib, beliau turun dan menghadap kiblat. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan dari hadis Sahih Bukhari ini, untuk sholat fardu harus ngadep kiblat. Nah, sementara karena ontaknya ngadep ke timur, mau nggak mau Nabi berhenti aja dulu, sholatnya ngadep timur lah, gitu. Ngadep ke kiblat ke selatan. Tapi kalau sholat sunnah ikut ontak, karena sholat sunnah ternyata secara syarat sahnya tidak termasuk harus menghadap kiblat. Jadi boleh nggak menghadap kiblat, gitu kan? Tapi kalau sholat fardu yang 5 waktu menghadap kiblat itu rukun. Sepanjang waktu sholat nggak boleh belok dari arah kiblat. Begitu kita belok, misalnya nengok lah, badan kita agak geser ke sono atau geser ke sini, di dalam sholat fardu batal, begitu. Nah terus yang tadi sholat sambil jalan, oh itu perang. Kalau perang oke. Tapi kalau nggak perang ya nggak bisa. Syaratnya harus perang, gitu ya. Nah hadis ini adalah hadis sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bukan hanya membolehkan untuk melakukan sholat di atas punggung unta, tapi juga langsung menegaskan bahwa beliau sendiri juga melakukannya. Ya, ini ada hadis yang lain yang rada-rada mirip dari Jabir bin Abdullah juga. Karena Rasulullah SAW yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Fa idza arada al-fariḍah nazala fastaqbala al-qiblata. Sama persis ya. Cuman enggak menghadap timur tapi haitsu tawajjahat, kemanapun saja ontaknya itu menghadap. Oke ya. Hadis ini juga sahih ya kan, diriwayatkan oleh Bukhari. Namun dengan tambahan penjelasan bahwa beliau ketika sholat itu di atas punggung unta tidak menghadap ke arah kiblat, tapi menghadap ke arah mana saja unta itu berjalan. Dan yang paling penting hadis ini juga menegaskan bahwa beliau SAW itu tidak melakukan sholat fardu yang 5 waktu di atas punggung unta. Nah, sholat di atas punggung unta itu hanya manakala beliau melakukan sholat sunnah saja. Sedangkan untuk sholat fardu 5 waktu, bila kebetulan beliau sedang di perjalanan, beliau kerjakan dengan cara turun dari untanya, menjejakkan kaki ke atas tanah, dan tentunya ke arah mana saja, dan tentunya dengan menghadap arah kiblat, bukan menghadap ke arah mana saja untanya menghadap, enggak begitu. Sedangkan kalau di unta memang oke. Nah itu ada hadisnya, inna Rasulullah SAW kana yutiru 'alal ba'ir. Sungguhnya Rasulullah SAW itu melakukan sholat witir, yutiru 'alal ba'ir, di atas ba'ir, di atas onta gitu ya.
Nah, hadis sahih di atas juga menjelaskan bahwa ketika Rasulullah melakukan sholat witir yang hukumnya sunnah, beliau melakukannya di atas punggung untanya. Namun memang pernah juga beliau melakukan sholat wajib di atas punggung unta, akan tapi keadaan yang terjadi saat itu memang tidak mungkin beliau untuk turun ke atas tanah. Ya, hal itu terjadi lantaran saat itu sedang terjadi hujan yang menyebabkan tanah itu menjadi becek atau malah berlumpur gitu ya. Jika kalau turun malah kecebur di lumpur gitu kan. Sehingga dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan sholat wajib dikerjakan di atas punggung unta, tapi untanya berhenti gitu. Dan beliau menghadap ke arah kiblat, ya kayak gitulah kira-kira. Ini ada hadisnya ya. Nanti dibaca aja lah, udah kesiangan kita. Dan masih banyak lagi hadis yang lain. Nah, terus di akhir nih, faidza amintum fadzkurullah. Lafaz faidza artinya maka apabila. Amintum adalah fi'il madhi yang artinya telah berada dalam keadaan aman. Maksudnya kalau kamu udah aman, ya sholatnya normal lagi lah gitu. Ya, maksudnya sudah tidak lagi berada di tengah kecamuk perang. Baik karena perang sudah usai, karena kemenangan, ataupun usai karena gencatan senjata atau perjanjian damai. Nah, dalam keadaan ini bisa saja secara posisi masih ada di tengah perjalanan kan. Nah, masih di perjalanan, ya, belum sampai di rumah. Tapi ya sudah harus sholatnya normal lagi. Maka dikatakan fadzkurullaha. Fadzkurullaha itu adalah fi'il amr. Ya, artinya adalah ya ingatlah Allah atau zikirlah kepada Allah. Asal katanya itu kan dari dzakara yadzkuru, secara bahasa artinya berzikirlah. Namun makna kata zikir dalam Al-Quran itu ada banyak sekali jumlah variannya, jumlah dan variannya. Ada yang bernama menyebut nama, ada yang juga bermakna mengingat. Namun untuk konteks ini ternyata yang dimaksud adalah perintah untuk mengerjakan sholat. Fadzkurullaha shollu, artinya begitu. Nah, kesimpulan ini bisa kita dapat justru dari penjelasan Al-Quran sendiri. Ya, yang terkadang itu Quran menyebut kata zikir dan ternyata maksudnya adalah sholat. Salah satunya dalam ayat yang sholat Jumat ini ya. Ketika muazzin telah mengumandangkan azan Jumat itu kan bunyi ayatnya gini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Fas'au ila dzikrillah, segeralah kamu kepada mengingat Allah. Itu maksudnya apa? Mengingat Allah. Ya, kalau lagi jual beli juga bisa ingat sama Allah. Tapi maksudnya ingat Allah sini fas'au ila as-shalah. Segeralah kamu berjalan untuk mengerjakan sholat. Zikrullah bermakna sholat. Nah, makanya nggak bisa zikrullahnya dilakukan sambil jualan gitu ya. Wadzarul bai', tinggalkan jual beli. Dan hubungan antara fikih sholat dan perintah zikir itu ada konsiderannya. Konsideran. Yaitu kita diperintah sholat untuk mengingat Allah. Ya kan bunyinya begitu. Wa aqimus sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, terakhir kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Makna penggalan terakhir ini juga menjadi penutup adalah ungkapan sebagaimana Allah telah ajarkan tentang apa-apa yang mereka belum tahu sebelumnya. Kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ya, sebagaimana yang Allah sudah ajarkan kepada kamu dari apa-apa yang awalnya dulu kamu belum tahu. Nah, gitu. Apa itu? Ya tadinya nggak tahu tata cara sholat, ya. Tapi ternyata setelah dikasih tahu ya sudah tahu. Nah, kamu sudah dikasih tahu, cuman kalau lagi ada masalah, boleh sholatnya sambil jalan sambil naik kuda. Tapi begitu masalah udah selesai, balik lagi seperti yang diajarkan itu loh, yang waktu itu dulu kamu belum tahu, sekarang udah tahu. Nah, itu balik lagi ke situ gitu kira-kira maksudnya. Ya, baik, ini sudah habis ya tafsirnya. Nanti insya Allah pada hari berikutnya kita baru akan membahas ayat 240 ya, yang akan bicara tentang balik lagi tentang masalah ya nikah talak rujuk gitu ya. Balik lagi ke habitat semula. Nah, yang barusan kita kayak ya tour of duty gitu ya. Spin out dulu dari masalah itu dan insya Allah akan kembali lagi. Kita akan akhiri kajian kita ini pagi ini dengan sama-sama kita mengamini doa ya. Saya akan awali dengan bacaan hamdalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdai wa fi ni'amahu yukafi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ma'ahlil kutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa fikum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhillat qiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun. Waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Waghfir wastur anta akraman satar. Wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kiramil syurafa wa 'alas sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Aryani. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com/donasi.